40 sampai 50 sering sesak napas, bergerak dikit sudah susah, jalan jauh sudah capek, kok sering jadi sakit di bagian jantung, di bagian ini segala macam. Sudah mulai, ya. Jadi menumpuknya pada saat usia kamu sudah semakin lanjut. Itu bahayanya rokok, ya. Karena pelan-pelan kita diracunin, pelan-pelan kita digerogotin. Ya. Nikotin itu bisa membuat pembuluh darah, apalagi yang di jantung, arteri koronarianya itu semakin kecil, ya semakin sempit. Jadi kalau ada orang yang meninggal karena jantung, pernah dengar kejadian kemarin anaknya Nurul Arifin meninggal lagi di meja makan? Kalian aktif nggak sih di medsos? Info-info gitu tahu ya? Tahu kasus anak Nurul Arifin dan Mayong Sulaksono? Martogi tahu nggak? Tidak tahu ya. Nggak dengar? Aduh, Enggak. itu di YouTube, di TikTok udah banyak banget tuh, ya. Nurul Arifin sekarang anggota DPR, ya dulu bintang film, punya anak 2, satu cewek, satu cowok. Yang cewek umur 28 tahun meninggal karena serangan jantung. Dan ternyata ini perokok berat, hobi dugem, terus nggak tidur, bisa bermalam-malam. Saya yakin tuh karena jantung. Dan katanya si Nurul bilang waktu anaknya dimakamkan, di petinya dia taruh 2 pak rokok. Jadi memang dia taruh barang-barang yang disenangi sama anaknya, ditaruh di situ. Saya mau bilang begini, puji Tuhan lah kamu di sini nggak ada yang merokok. Tapi kalau ada orang tua mau ngerokok, sudah saatnya kamu sampaikan bahwa rokok itu benar-benar harus dihentikan. Ya, kalau kamu ingin bapak kamu panjang umur sampai 80 tahun, bapak saya meninggal usia 85 tahun. Ya, waktu muda perokok, tapi setelah umur 40 tahun berhenti merokok. Ya, jadi kalau ingin melihat orang tua panjang umur, memang umur itu di tangan Tuhan. Saya setuju. Bisa aja lagi jalan kesenggol apa jatuh apa meninggal, bukan karena rokoknya. Tapi kan kita manusia yang harus berpikir lebih bijak. Kalau sudah jelas ini salah, berhenti merokok. Ya, wah hebat kamu Amang. Nggak percuma Bapak sekolahin kamu di kedokteran. Ternyata kamu bisa memberikan saran Bapak seperti ini. Bagus. Yang cewek punya cowok perokok nggak? Kalau saya bilang, kalau punya cowok merokok, kalau nggak bisa disuruh berhenti, mending putusin. Kalau saya punya anak yang cewek itu, salah satu syaratnya cowok yang deketin anak saya, tidak narkoba dan perokok. Tidak minum-minum. Saya orang Batak. Saya nggak ngerokok, saya nggak narkoba, saya nggak minum-minum. Ini orang Batak deket banget nih sama 3 ini. Narkoba oke lah, tapi minum dan rokok tuh orang Batak tuh udah kental sekali. Kalau narkoba nggak lihat suku ya, semua bisa. Tapi kalau ngerokok dan minum orang Batak tuh kental sekali. Nah itu syaratnya. Oke, sekarang stop merokok. Kita masuk kembali ke simptom. Sebelum masuk, ada pertanyaan? Jadi kalau ditanya bisa sembuh nggak, tadi saya bilang, kecuali schizofrenia dan gangguan mental tadi, jangan langsung sembuh. Yang lain bisa sembuh. Ya. 30% obat, 70% support keluarga dan diri sendiri. Kalau mau punya pasien, bilang, dok saya nggak mungkin sembuh, itu berat bagi kamu sebagai seorang dokter. Tapi bukannya tidak mungkin, karena kita harus berubah mindset pikiran dia. Di bagian jiwa, yang namanya pengobat hampir seumur hidup. Hampir semua seumur hidup. Ya.
Kenapa saya bilang hampir? Karena kebanyakan orang yang masuk ke gangguan jiwa itu sudah masuk schizofren. Ya, padahal yang ringan-ringan ini banyak banget, tapi mereka stigma. Gengsi dong, gue ngapain berobat ke psikiater? Emang gue gila? Mereka lebih terhormat, tanda kutip, berobat ke psikolog. Kalau berobat ke bagian jiwa, stigmanya sudah parah. Nanti dibilang anaknya gila, dibilang bapaknya gila. Tahu kasus Bupati Langkat yang OTT KPK ternyata di rumahnya di belakangnya ada kerangkeng manusia yang dipakai untuk pekerja di kelapa sawit baru-baru ini? Tahu? Pro dan kontra. Menurut kamu wajar nggak kita ngerangkeng orang? Ini bupati loh. Bupati itu orang nomor 1 di kabupaten dan dihormati sepak terjangnya. Menurut kamu wajar nggak dia kerangkeng orang? Yang berhak mengkerangkeng orang apa? Siapa? Kepolisian dan kejaksaan. Atau rehabilitasi, rumah sakit. Jadi tidak dibenarkan pribadi membuat kerangkeng untuk orang. Menurut kamu gangguan jiwa nggak? Gangguan jiwa deh. Itu yang saya bilang tadi, orang berpenampilan baik, rapih, berpengaruh, ternyata jiwanya bermasalah. Kemarin 2 orang supir angkot dan keneknya di Tangerang apa di Jakarta, perkosa cewek penumpangnya, kemudian dicekek, dibuang ke pinggir kali apa pinggir sungai. Ternyata ceweknya masih hidup. Alasannya karena nafsunya udah nggak bisa ditahan. Gangguan jiwa nggak? Ada tokoh agama perkosa santrinya, bukan hanya 1, lebih dari 1. Ada tokoh agama lain juga, ya, dengan memanfaatkan kemampuan, ya, dan keberadaan sebagai seorang pemimpin agama melakukan tindakan pemerkosaan. Gangguan jiwa nggak? Ternyata banyak ya gangguan jiwa. Oke, dari sign, symptom, dan klasifikasi, sebagian besar sudah saya sampaikan. Saya nggak membahas detailnya, ya, karena detailnya itu sebenarnya harus kau baca sendiri, ya, dari buku pegangan yang saya bilang itu tadi. Sinopsis, bagian psikiatri, Kaplan, dan Sedok. Saran saya, walaupun kamu bukan seorang psikiater nanti, sebaiknya kamu punya buku sinopsis itu. Karena di situ akan diceritakan secara tuntas, mulai dari kamu lahir, setiap orang lahir, sampai kematian. Apa saja yang berpengaruh dalam perilaku dan kehidupan. Itu sangat penting. Jadi bukan karena bagian psikiatri, entar harus dibaca oleh orang psikiater, bukan. Ternyata sebagai dokter, kalau kamu jadi dokter internis, kalau kamu jadi dokter kebidanan, kalau kamu masuk THT, masuk bagian mata, ngambil apapun, ternyata mental dan jiwa sangat berperan. Apalagi kamu jadi spesialis jantung. Nggak sedikit orang sakit jantung karena pola pikirnya yang salah. Ternyata begitu direkam jantung 24 jam, saran profesor hanya 1. Wah, ibu jalan-jalan aja ke mall. Ini keluhannya dia katanya jantungnya sering nyeri, sering sakit, segala macam. Nggak taunya psikosomatis. Stres di keluarga membuat tekanan. Saran profesor nih gitu, ibu jalan-jalan aja ke mall, relax aja. Oke, dari saya mungkin begitu ya. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang bertanya, silakan apa saja masalah di bagian kejiwaan. Apa sudah jelas semua? Ini ada marga Xiaomi nggak nih?
Nggak ada. Nababan, silaban, utasoid nggak ada. Nggak ada ya. Ada dokter. Ada dokter. Siapa tuh? Siapa tuh? Izin dokter Geri dokter. Marga apa kamu, Ger? Nababan dokter. Oke, Nababan. Dari mana kamu, Ger? Dari Kepulauan Bangka Belitung dokter. Oh, Babel. Oke. Mama baru apa? Mama baru Raja Guguk. Oke. Orang tua di Babel ya? Iya dokter. Oke. Salam sama orang tua ya. Iya dokter. Ada orang tuanya dokter di grup ini? Ada dokter. Siapa? Saya dokter Stephen dokter. Siapa namamu? Stephen dokter. Kevin. Di mana tinggal orang tua? Di Gaban Jaya dokter. Oh, deket ya. Iya dokter. Dari Metodis? Stephen. Iya dokter. Angkatan berapa? Angkatan 88 dokter. 88. Iya dokter. Oke. Ya mungkin nggak kenal saya karena saya bukan dari Metodis, tapi sampaikan salam untuk orang tua ya. Baik dokter. Oke. Ada orang tuanya petinju di sini? Ya kan petinju juga profesi kan? Atau orang tuanya artis? Mana tahu ada artis di sini? Nggak ada. Jenny, orang tuanya artis nggak? Enggak, Dok. Apa orang tuanya? Wira swasta, Dok. Oke. Ini Laurencia mana nih? Laurisa di mana nih? Ah, baru nongol kepalanya. S-nya apa nih? Hah? Oke. Berarti kamu bisa semuanya ya? Tapi Sagala bisa kan? Oke. Marbun, orang tua tinggal di mana Marbun? Feby, Iya, Dok, di Palembang, Dok. di kota? Enggak, Dok. Di mana Palembangnya? Di Muara Enim. Muara Enim, berapa kilo tuh Palembang tuh? Sekitar 4 jam, 5 jam, Dok. Oh, masih jauh ya? Iya, Dok. Oke. Tapi kalau mau pulang ya, naik pesawat apa naik bus? Bisa dua-duanya, Dok. Bisa dua-duanya ya. Oke. Untuk orang tua. Ini Zaluhu dari mana? Nias ya? Fransnya Zaluhu. Dari Nias dok. Oke. Marcella dari mana Marcella? Dari Tebing. Tebing Tinggi. Iya. Enak ya, sudah jalan tol sekarang ya. Sering pulang Marcella? Orang tua di Tebing? Oh, Marcella udah ke Tebing ya, jadi nggak dengar suara saya. Cindy Blas Christian. Iya, Dokter. Apa kabar Cindy? Baik, Dokter. Di belakang kamu apa itu? Kok gelap kamu? Kamu lagi di mana nih? Saya lagi di kamar, Dokter. Di kosan. Oh, di kos. Daerah mana? Di Pasar 2 juga, Dokter. Dekat kampus. Oh, dekat kampus. Oke. Bulan ini udah bayar kosmu? Puji Tuhan, setahun sudah, Dokter. Oh, sudah setahun. Kalau ada masalah kasih tahu saya ya. Siap, Dokter. Supaya saya kasih tahu orang tuamu gitu loh. Bisa, Oke. Dokter. Oke, nomor HP saya ada sama si Martogi ya. Jadi kalau ada yang mau curhat masalah kejiwaan atau apa, nggak usah sungkan-sungkan. Kalau dijawabnya agak lama ya maklum saja. Ya paling seharian lah kalau lamanya juga. Masalah kalau misalnya takut ngomong di sini, ada yang mau ditanyain, silakan.
Jadi Martogi, Iya, dokter. kita nanti atur Martogi ya, kalau bisa minggu depan kasih tahu, jangan besok lah, mungkin besok juga hari Sabtu ya, antara Senin sampai hari Kamis kita atur pertemuan kita mengenai pemeriksaan bagian psikiatri. Ya, Baik, Martogi. dokter. Iya, dokter. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa tutup ya, Martogi. Silakan. Baik, dokter dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata kuliah ini, ada baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di alam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat rahmat-Mu kami sudah menyelesaikan mata kuliah pagi ini Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan mata kuliah kami yang selanjutnya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami kepintaran dalam menyerap pelajaran yang diberikan oleh dosen kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, Martogi, sudah? Sudah dokter. Baik. Nanti kamu WA saya ya. Jangan hari itu juga ya. Maksudnya hari sebelumnya kamu kabari saya kapan. Kalau jam 8 kepagian nggak? Nggak ya? Untuk jam 8 udah ada jadwal semua dokter. Oke, kalau gitu berarti jadwalnya siang berarti ya. Atur aja waktunya ya. Iya dokter. Baik. Oke, terima kasih. Kita ketemu di pertemuan kedua. Salam. Baik, Terima kasih dokter. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.